Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babat Nusantara. Beragam sastra budaya hadir di sini. Ikuti terus channel Babat Nusantara untuk menambah wawasan dan belajar bersama pastinya. Pada kali ini, saya akan menyampaikan satu cerita yang berjudul Pengabdian Para Pemuka Negari. Punggawa kembali menemui Patih dan melaporkan apa yang dilihatnya. Patih sangat marah, lalu memanggil para Wadyabala-nya untuk mengusir raksasa. Para punggawa segera bertindak. Bagaspati tidak goyah dikeroyok oleh para Wadyabala. Para Wadyabala diamuknya, dicabutnya sebatang pohon dan dijadikan godo. Para punggawa bubar lari tunggang langgang dengan ketakutan. Patih melaporkan kepada raja. Raja memberi perintah kepada putranya. Raden, coba kamu lihat raksasa itu. Patih, ikutlah kamu dan berhati-hatilah. Keduanya mengaturkan sembah, lalu mohon diri. Tidak lama kemudian, mereka telah sampai di tempat raksasa. Raden Narasoma bertanya, "Hei raksasa, siapa namamu? Kenapa kamu mengganggu? Apa sudah bosan hidup?" Bagaspati menjawab, "Aku tidak mempunyai rumah. Namaku Bagaspati." "Kamu siapa? Kesatria tampan rupawan?" Narasoma menjawab, "Namaku Barasoma, putra Prabu Mandrapati dari Mandaroko. Aku kesini berburu binatang hutan. Tetapi kenapa kamu menghalang di jalan dan membuat binatang-binatang itu pergi?" Bagaspati menjawab, "Aku mencarimu karena disuruh putriku yang tergila-gila padamu. Putriku sangat cantik dan masih perawan muda. Bersedialah kamu, aku ambil menantu. Apa yang kamu minta? Binatang buruan aku beri, atau kamu minta harta bendaku pun akan aku beri." Narasoma menjawab dengan keras, "Aku tidak sudi mempunyai mertua sepertimu." Bagaspati menyahut, "Ayo, aku bawa agar melihat. Jika jelek, silakan menampiknya. Aku tidak akan menyakitimu. Ayo, kamu aku bawa." Raden Narasoma menarik keris dan dihujamkan ke tubuh Bagaspati berkali-kali, tetapi tidak mempan. Narasoma berteriak, "Orang muda tidak mungkin takut." Bagaspati berkata, "Sudah, jangan menusukiku, Raden. Tubuhku terasa sangat geli. Lebih baik menurutlah, ikut denganku. Jika Raden tidak suka, pasti Raden akan pulang ke Mandaroko." Raden Narasoma semakin cepat menusukkan kerisnya. Bagaspati tidak merasakannya. Bagaspati berkata pelan, "Bandel sekali menantuku ini." Raden Narasoma ditubruk, lalu dibawa terbang sambil berpesan kepada Patih, "Patih, sampaikan pada rajamu agar jangan khawatir. Aku akan mengembalikan dan mengantarkan putranya kelak. Aku bermaksud mengambilnya menjadi menantu." Patih bermaksud menyerak raksasa, tetapi si raksasa telah menghilang.
Patih berlari untuk melapor kepada raja. Sepanjang jalan ia sedih dan takut. Sesampainya di Pakuwon, ia segera menghadap dan melaporkan semua kejadian kepada raja. Permaisuri menangis terseduh-seduh di pangkuan sang Prabu. Raja bersabda pelan, "Apa ciri raksasa yang membawa putraku?" Patih menjawab, "Raksasa memakai peci seperti raksasa yang sedang bertapa. Ia berjanji akan mengembalikannya kelak sambil membawa putra paduka." Raja tenang hatinya, dan dalam hati ia berkata, "Putraku tidak mati dan dalam lindungan dewa." Ia lalu berkata kepada permaisuri, "Diamlah Dinda, serahkan semua kepada Dewata. Aku akan menunggu dalam waktu 40 hari. Jika dalam 40 hari putraku tidak kembali, aku akan mencarinya sendiri. Sekarang, ayo kita kembali ke istana." Sang permaisuri menghaturkan sembah menyetujui kehendak raja. Sang Prabu lalu meninggalkan hutan, kembali ke istana. Sementara itu, Bagaspati telah sampai di pertapaan Panglapidikan. Sambil membawa Raden Narasoma, ia memanggil putrinya. "Putriku, kesinilah. Ini pria yang kamu idamkan yang bernama Narasoma, putra Mandrapati dari Mandaroko." Sang putri perlahan mendekat. "Ayah, kenapa dia memejamkan mata? Apa dia buta?" Ayahnya tertawa. "Dia hanya terpejam, tadi melek. Mungkin dia takut melihat wujud ayah." "Raden, bukalah matamu dan lihat sendiri, cantik putriku." Raden Narasoma menjawab lirih, "Aku tidak mau membuka mataku. Pasti putrimu tidak kalah menakutkannya denganmu dan akan memakanku." Bagaspati berkata, "Coba rabalah dia." Raden menolak dengan sangat tidak mau meraba sang dewi. "Aku tidak mau merabanya. Jika aku raba, pasti aku akan digigit." Bagaspati menangkap tangan Narasoma dan disentuhkan pada sang putri. Dewi Setyawati berkata, "Sombong sekali pemuda tampan, sudah dibujuk masih angkuh." Bagaspati berkata, "Aku tinggal saja putriku. Mungkin dia malu padaku." Bagaspati lalu pergi meninggalkan keduanya. Dalam hati, Raden Narasoma khawatir. "Untung-untungan aku akan membuka mata meskipun nanti aku ditubruk, tetapi aku sudah melihat," gumamnya dalam hati. Raden Narasoma membuka matanya pelan-pelan. Ketika matanya telah terbuka, ia terbelalak kagum melihat sang putri. Sang putri kesal melihatnya, lalu pergi hendak pulang ke istana. Raden Narasoma mengikutinya dari belakang, lalu menangkap tangan sang putri. Dewi Setyawati dirayunya. "Tidak menyangka aku masih hidup. Aku pikir kamu benar-benar raksasa. Jika tahu kalau kamu putri yang cantik, pasti aku akan cepat datang seperti kuda yang ditunggangi hingga cepat bertemu denganmu."
Maafkan aku, Putri. Semua karena aku tidak tahu. Sekarang aku pasrahkan jiwa dan ragaku padamu. Sang putri tersenyum manis. Giginya menyembul berkilau bagai kilat. Orang yang tampan pasti tidak tulus hatinya karena diidamkan jadi angkuh. Mana mungkin mau denganku yang hanya putri raksasa, nanti dimakan mentah, kata sang putri. Sang pangeran tergoda hatinya mendengar ucapan sang putri, lalu serta-merta menangkap dan menggendongnya. Sambil merayu, sang putri diciumi dan dibawa ke tempat tidur, lalu ditidurkan. Perasaan sang putri pun melayang-layang. Sang putri meronta-ronta di tempat tidur, tangannya menahan dada dan agak malu hatinya. Sang pangeran semakin semangat hingga terbukalah kainnya. Betis sang putri tersingkap, nampak berkilau dan semerbak, harum baunya. Akhirnya selesailah mereka berolah asmara. Sang pangeran kasihan melihat sang dewi. Setelah terbangun, sang putri mengeluh. Mati aku, tidak tahan aku merasakannya. Emban menyaut dari luar. Tidak mati, hanya semakin longgar, tambah klimis dan semakin ketagihan. Seperti itu, Gusti. Sang pangeran tersenyum, sedang para dayang tertawa. Emban jimbral gejembral mengangkat kainnya sambil berkata, milikku malah menggigit Wingka. Sang pangeran turun membawa istrinya ke taman. Mereka lalu mandi bersama dengan saling menggosok. Setelah mandi dan berganti kain yang wangi, mereka masuk ke istana. Keduanya saling mengasihi, tidak pernah pisah walau sehari dan puas berolah asmara. Setelah setengah bulan, hati sang pangeran merasa malu melihat mertuanya. Ia benci jika melihat mertuanya, tetapi sangat mencintai istrinya. Hatinya sangat bingung hingga membuatnya diam. Saat duduk bersama istrinya, dengan berat ia bermaksud menanyai istrinya. Sang putri tanggap dalam hati dan bertanya, kenapa Kanda berubah? Apakah Kanda tidak tulus mencintaiku? Sang pangeran mencium bibir sang putri, lalu berkata, cintaku padamu tiada tanding. Mungkin kamu yang tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintaiku di bibir saja, tidak tulus sampai ke hati. Sang putri mencium kaki suaminya lalu berkata, hamba tidak bermimpi melihat laki-laki lain dari dunia. Sampai Suroloyo, hanya Kanda tempatku mengabdi. Jika ingkar, semoga mendapat kutukan dewa. Narasoma menyaut, demikian juga aku, tapi aku sangat kecewa dengan ayahmu. Aku malu mempunyai mertua raksasa. Apa kata manusia nanti? Narasoma yang mulia punya mertua raksasa. Aku ini sangat pemalu. Sekarang pilihlah Dinda. Jika kamu memilihku, ayahmu harus mati dan aku akan mencintaimu, tidak akan mencari wanita lain. Aku akan mengabdi dunia akhirat. Jika kamu memilih ayahmu, selamat tinggal Dinda. Aku akan kembali ke kerajaan. Semoga kamu bahagia sentosa dan menemukan kemuliaan setelah kepergianku. Dewi Setiawati sedih dan menahan suaminya. Pelan ia berkata, tahanlah dulu Kanda. Hamba benar-benar cinta. Tinggallah Kanda di sini. Hamba akan menghadap Ramanda. Narasoma berkata,
mintalah kematian ayahmu, Dinda. Sang putri segera pergi. Ia mendapati ayahandanya sedang duduk. Sang putri menghaturkan sembah lalu berkata sambil menangis, "Ayahanda, penantu ayahanda mau meninggalkan hamba. Hamba pasti akan mati jika ditinggalkannya, karena hamba sangat mencintainya." Bagaspati bertanya, "Apa sebabnya, nak? Mungkin ada sesuatu yang diinginkannya. Aku akan memenuhinya." Sang putri menjawab, "Bukan harta benda yang diminta, ayah. Setelah hamba tanya, katanya dia malu mempunyai mertua berwujud raksasa. Aku harus mati, karena jika tidak, hamba tidak akan langgeng berumah tangga." Begawan Bagaspati tersenyum. "Nak, aku sangat ingin mempunyai cucu. Tetapi suamimu tidak suka padaku. Mungkin telah menjadi takdirku, tidak puas mengasuhmu. Baiklah, aku akan menurutinya. Sekarang panggillah suamimu. Ada sesuatu yang akan aku sampaikan padanya." Dewi Setyawati beranjak pergi memanggil suaminya. Tidak lama kemudian, Dewi Setyawati telah menghadap bersama suaminya. Setelah duduk, Bagaspati bertanya, "Raden, apakah benar kamu tidak suka padaku?" Narasoma menjawab, "Sungguh, aku tidak suka. Aku malu mempunyai mertua raksasa. Kalau kamu tidak mati, aku akan malu di hadapan manusia. Mandaroko." Bagaspati menjawab, "Baiklah, nak. Aku akan menuruti keinginanmu. Aku titipkan istrimu Setyawati. Jagalah dia dengan baik dan maafkanlah semua kekilafannya. Jangan kamu sia-siakan dia, Raden. Sekarang aku akan memberikan Aji Condo Birowo padamu. Jika mendapat masalah dalam menghadapi musuh yang banyak, keluarkan aji ini. Maka akan keluar 2 raksasa yang jika dianiaya akan berubah menjadi ribuan, bahkan puluhan ribu." Bagaspati mengajarkan Aji Condo Birowo kepada Raden Narasoma, dan Raden Narasoma telah menguasainya dengan baik. "Aku juga memberimu nama, Raden Salya," kata Bagaspati kemudian. Bagaspati kemudian berpesan kepada putrinya, "Jaga diri baik-baik, nak. Mengabdilah dengan baik pada suami, dan turutilah perkataannya." Dewi Setyawati menjawab sambil menangis, "Daulat ayahanda." Bagaspati berkata kepada Raden Narasoma, "Raden, cepat ambillah jungkat ecis." Raden Narasoma segera beranjak mengambil jungkat ecis, lalu kembali menghadap Bagaspati. Bagaspati berkata, "Cepat hujamkan padaku." Narasoma segera menerjang dan menghujamkan jungkat ecis mengenai dada Bagaspati. Darah putih muncrat dari luka. Sang putri menjerit histeris. Narasoma tertegun melihat darah mertuanya berwarna putih
Dalam hati ia sangat menyesal dan nelasa. Sungguh kuat tapanya, katanya dalam hati saat ia hendak mengaturkan sembah di sisi jasad Bagaspati. Tiba-tiba jasad tersebut menghilang, lalu terdengar suara tanpa wujud. Narasoma, aku akan membalasmu nanti pada perang Baratayuda saat ada Raja Amarta yang bermulut seperti perempuan. Narasoma menjawab, pasti bukan Bagaspati yang berkata. Aku tidak akan takut. Narasoma lalu turun bermaksud pulang ke Mandaraka. Istrinya terus mengikutinya. Narasoma terus berjalan dan hampir sampai di Mandropati. Prabu Mandropati sedang duduk bersama istrinya. Permaisuri mengaturkan sembah, demikian juga Dewi Madrim. Sang putri terlihat sedih, yang disebut hanya kakaknya, Narasoma. Prameswari berkata, Kanda, coba usaha. Putranda sudah lama menghilang. Sudah hampir 2 bulan, tetapi belum juga kembali. Sang Prabu berkata dengan lembut, pasti aku cari, Dinda. Tetapi sabarlah, tunggu sehari lagi. Besok aku akan pergi. Ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba Raden Narasoma datang bersama seorang wanita yang berparas sangat cantik. Sang pangeran mengaturkan sembah, lalu dipeluk oleh ibundanya, Dewi Madrim, berimpuh di kaki kakaknya sambil menangis. Setelah semua duduk, Dewi Setyawati mengaturkan sembah kepada raja dan permaisuri. Raja berkata, selamat datang Narasoma putraku. Dari mana saja? Dan siapa wanita itu? Putranya menjawab, hamba dari Gunung Walang Pidikan, diambil menantu oleh seorang pandita bernama Bagaspati. Sang pandita berwujud raksasa, dan inilah putrinya yang berada di hadapan paduka. Ia bernama Dewi Setyawati. Sang Prabu berkata, syukurlah kamu mau dengan putraku. Jangan sungkan-sungkan mengaku ayah padaku. Prameswari turun memeluk menantunya. Sungguh cantik wajahmu. Syukur jika kamu mencintai anakku. Raden, berumah tanggalah dengan baik dan bimbinglah istrimu dengan baik. Raja sangat senang kepada putra dan menantunya. Raden Narasoma disuruh pulang ke rumahnya, dan raja pun kembali ke istana. Raja kemudian mengirim utusan ke pertapaan tanpa memberitahu putranya untuk memanggil besanya, Bagaspati. Utusan yang dikirim adalah seorang mantri bernama Joyodarmo. Joyodarmo pun segera berangkat. Sesampai di Gunung Walang Pidikan, Joyodarmo mendapati pertapaan sudah sepi. Tidak ada seorang laki-laki pun. Hanya ada beberapa emban yang dulu mengasuh Setyawati. Joyodarmo bertanya kepada para emban. Emban lalu menceritakan semua kejadian. Joyodarmo berkata, kalau begitu, kalian aku bawa bersama seluruh harta benda milik sang dewi. Para emban menyetujuinya. Kemudian mereka berangkat. Sesampai di Mandaraka, Joyodarmo segera menghadap raja
dan sedang duduk bersama Prameswari di dalam istana. Dewi Madrim juga nampak menghadap di hadapan mereka. Joyodarmo mengaturkan sembah lalu menceritakan semua kejadian yang diketahuinya serta mengaturkan emban dan harta benda yang dibawa. Sang Prabu sangat murka mendengarnya. Dadanya bergemuruh bagai mengeluarkan api. Dengan keras ia memerintah putrinya, "Madrim, cepat panggil kakakmu." Dewi Madrim mengaturkan sembah lalu pergi memanggil kakaknya. Narasoma sedang duduk bersama istrinya ketika adiknya datang mengaturkan sembah. Kakaknya bertanya, "Ada apa, Dinda? Sepertinya ada yang penting hingga menemuiku." Dewi Madrim menjawab, "Kanda dipanggil ayahanda agar segera menghadap." "Ada apa, Dinda?" tanya Narasoma. "Sepertinya ayahanda marah." Dewi Madrim lalu menceritakan semuanya. Raden Narasoma merasa ciut nyalinya dan badannya menjadi lesu. Ia lalu berjalan menuju istana diikuti oleh istrinya. Raden Narasoma mengaturkan sembah tetapi ayah andanya menolak. Raja berkata dengan keras, "Narasoma, sungguh buruk kelakuanmu, seperti bukan putra raja. Hatimu seperti orang hina, berani membunuh mertua yang bermaksud baik padamu. Kamu telah membalas kebaikannya dengan keburukan, seperti bukan manusia. Aku tidak sudi mengaku anak padamu. Sekarang pergilah, jangan sampai aku melihatmu. Semua punggawaku tidak ada yang boleh ditempati, demikian juga semua rakyat kecil. Emban, katakan pada Patih, siapapun yang mau ditempati Narasoma, aku akan mengambil semua harta bendanya." Emban mengaturkan sembah lalu melaksanakan perintah. Permaisuri hendak mengatakan sesuatu, tetapi takut pada raja dan memilih pulang ke istana. Dewi Madrim bersimpuh di kaki ayahandanya. Sang Prabu berkata, "Madrim, jika kamu mencintai kakakmu, ikutlah bersamanya." Raja kemudian turun masuk ke dalam istana menuju Taman Sari untuk naik ke sebuah sanggar. Raden Narasoma keluar dengan rasa malu yang amat sangat. Ia tidak pulang ke rumah dan bermaksud pergi mengembara seperti burung. Dewi Setyawati terus mengikuti Raden Narasoma. Demikian juga Dewi Madrim. Mereka berjalan tak tentu arah tanpa memperhitungkan mara bahaya. Narasoma merasa kerepotan langkahnya. Ia berkata kepada istrinya, "Dinda, bagaimana ini? Aku merasa kerepotan karena mungkin saja akan datang bahaya yang datangnya tidak terduga." Istrinya menjawab, "Hamba mempunyai cupu yang bernama Cupu Atagina, pemberian ayahanda. Cupu ini sangat sakti. Apapun yang diminta akan keluar darinya, juga bisa digunakan untuk menyimpan manusia. Terimalah, Raden." Raden Narasoma lega hatinya. Istri dan adiknya kemudian dimasukkan ke dalam cupu. Raden Narasoma kemudian melanjutkan perjalanan. Untuk sementara cerita tentang Raden Narasoma dihentikan. Prabu Basuketi yang menjadi raja di Manduro telah wafat dan digantikan putranya
yang bernama Basudewa, sedang adiknya yang bernama Basusena menjadi patih dalam, dan Arya Prabu, iparnya, menjadi patih luar menggantikan Patih Udawa yang telah wafat juga. Patih Udawa mempunyai seorang putra bernama Antaboga, dijadikan juru sawah di Widara Kanda. Sang Prabu juga mempunyai seorang adik yang bernama Kunti, sudah dewasa tetapi belum juga menikah. Alkisah Dewi Kunti lupa pesan Sang Hyang Surya saat diajari japa mani Mancala Putri. Dewi Kunti menghafal japa sambil melangkai merang yang ada di jalan. Dewi Kunti menjadi hamil mengikuti kedipan matanya. Ia sangat sedih hatinya, juga sangat malu. Kakandanya marah mendengar berita bahwa Dewi Kunti hamil, tetapi juga dan tidak percaya. Basudewa pergi ke tempat Dewi Kunti dan bertanya, "Dinda, kenapa kamu berselimut?" Dewi Kunti menjawab, "Badan hamba sakit, Kanda." Basudewa lalu menarik paksa selimut yang dipakai Dewi Kunti dan melihat bahwa Dewi Kunti benar-benar hamil. Basudewa murka. Dengan keras ia bertanya, "Kunti, katakan dengan jujur, siapa teman tidurmu?" Kunti menjawab, "Tidak ada. Hamba hanya berguru, tetapi lupa akan pesan guru." Basudewa semakin marah kepada adiknya. "Mana ada guru yang seperti itu? Kamu pasti bohong." Dewi Kunti lalu dipegang hendak dipukul sambil berkata, "Lebih baik kamu mati daripada membuat malu." Dewi Kunti bersimpuh di kaki kakaknya sambil menangis pilu. Tidak lama berselang, Sang Hyang Surya datang berdiri di hadapan Sang Basudewa. Ia berkata, "Sabarlah cucuku, Basudewa. Memang aku yang telah mengajar adikmu." Dewa yang melihat Hyang Surya datang segera bersimpun mengaturkan sembah. Mereka lalu duduk bersama. Dewi Kunti mengaturkan sembah. Hyang Surya berkata, "Adikmu aku ajari aji mani Mancala Putri karena khawatir jika besok suaminya mandul, kelak adikmu akan menurunkan raja besar yang memerintah semua raja." Basudewa mengaturkan terima kasih sambil menyembah. Basudewa bertanya, "Lalu, bagaimana dengan kandungannya?" Hyang Surya menjawab, "Jangan khawatir, aku yang akan menghilangkannya." Hyang Surya lalu mengambil merang, lalu ditusukkan ke Dewi Kunti dan menariknya kembali. Kandungan Dewi Kunti hilang seketika, pindah ke dalam merang. Hyang Surya berkata, "Selamat tinggal, aku akan kembali ke Suralaya." Sang raja mempersilahkan sambil mengaturkan sembah, diikuti oleh Dewi Kunti. Hyang Surya pun menghilang. Prabu Basudewa berkata kepada adiknya, "Kunti adikku, menikahlah, pilihlah raja atau kesatria." Dewi Kunti menjawab, "Kanda Prabu sepertinya lupa pesan ayahanda. Dulu, waktu aku lahir, ayahanda menemukan burung kitiran putih. Beliau bersabda, barang siapa yang mampu memanah burung kitiran itu, dialah yang akan mengambil putriku.
Basudewa ingat. Iya, benar apa katamu, Dinda. Kalau begitu, tetaplah di sini, Dinda. Aku akan mengadakan pisauanan. Prabu Basudewa berada duduk di singgasana, diiring para dayak, dihadap para punggawa lengkap. Menghadap juga Arya Prabu dan Raden Basuseno. Sang Prabu berkata, Dinda Pate, umumkan kepada semua rakyat bahwa barang siapa yang bisa memanah burung kitiran pasti akan kunikahkan dengan adikku Dewi Kunti. Raden Patih mengiyakan. Lalu pisauanan pun dibubarkan. Raja kembali ke istana. Raden Arya Prabu utusan orang untuk menyebarkan woro-woro ke desa-desa hingga tersebar ke negara lain. Para raja dan kesatria telah mendengarnya. Ada 1000 raja yang datang memenuhi kerajaan Manduro. Prabu Basudewa mengadakan pisauanan. Para raja yang berjumlah 1000 turut menghadap. Basudewa bersabda, Saudaraku, para raja dan kesatria, siapa saja yang sanggup memanah burung kitiran putih akan menjadi jodoh adikku, Dewi Kunti. Para raja menjawab bersaut-sautan. Basudewa memberi perintah Raden Basusena untuk mengambil burung kitiran putih. Basusena, ambillah burung itu, lalu pasang. Jangan terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Cukup 10 jengkal tingginya, tempatkan di lapangan. Arya Prabu, ikutlah. Arya Prabu menyanggupi, lalu raja mundur. Para raja bergemuruh keluar menuju lapangan di luar kota. Mereka membuat tenda-tenda, burung telah dipasang dan gamelan disiapkan. Banyak sekali yang melihat. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, tanpa bergeser sedikit pun. Ada seorang raja dari Dulang Kencana yang menggunakan panah bernama Jayantaka. Dengan cermat, ia mulai memanah, tetapi ternyata meleset. Para rakyat kecil yang melihat menyorakinya. Ada lagi raja dari Kandabumi menggunakan panah bernama Jatmaka. Sang raja yang bernama Gorapeksa melepaskan anak panahnya, tetapi juga meleset. Para rakyat kecil pun menyorakinya. Raja dari Tabela Retna Jayasena menggunakan anak panah bernama Jatmaka. Anak panah meleset, tetapi juga tidak mengenai burung. Para penonton semakin ramai sorak-sorai. Telah 10 raja yang mencoba memanah burung, tetapi belum juga ada yang kena. Orang Mandura bersorak-sorai setelah ada 200 raja yang memanah para penonton, berteriak, kena, tetapi si burung malah enak-enak berselisik. Orang-orang Mandura terus bersorak-sorai. Para raja merasa malu dalam hati. Tiba-tiba Raden Narasoma datang. Para punggawa yang menghadap serta pada raja kagum melihat ketampanannya. Narasoma duduk di hadapan Patih. Basuseno menyapa. Cahaya yang berjalan dan baru bertemu. Dari mana asal Anda? Siapa nama Anda? Serta apa tujuan Anda? Narasoma menjawab, namaku Narasoma, putra Prabu Mandrapati di Mandaraka. Aku datang untuk mengikuti sayembara memanah. Basusena yang mendengar jawaban Narasoma lalu memeluknya.
Aku tidak tahu, Dinda. Jadi, kamu putra Paman Prabu? Kalau begitu, sangat baik kalau kamu ikut sayembara memanah burung. Syukur kalau bisa kena, jadi tidak menjadi hak orang lain. Para raja yang mendengar berkata, mana mungkin bisa? Apalagi dia. Para raja yang gagah perkasa, tidak ada yang bisa. Tubuhnya saja kurus. Mana kuat dia melepaskan anak panah. Narasoma memanah dengan sedikit panas dalam hatinya karena dihina oleh sesama manusia. Dengan keras ia berkata, "Hei para raja, lihat dengan mata kalian. Aku memanah tanpa beringsut dari tempatku." Narasoma lalu mengambil senjatanya, lalu memanah dengan masih duduk. Anak panah melesat bagai kilat. Para raja berteriak tidak kena. Orang-orang Mandura berteriak kena. Leher burung telah patah tanpa rusak sangkarnya. Para raja menyaksikan bahwa benar-benar kena dan burung benar-benar mati. Orang-orang Mandura bersorak dan berteriak bahwa burung telah mati, sedang para raja terlihat kecewa. Mereka kemudian sepakat untuk mengerubut Raden Narasoma. Raden Narasoma tidak takut. Dengan terengginas, ia menarik kerisnya lalu mengamuk. Para raja yang terterjang mati, sedangkan yang masih hidup terus merangsek bersama dengan Wedyabolonya. Sementara itu para rakyat Mandura menyingkir ke istana. Mereka ingin membantu, tetapi merasa tidak imbang hingga melihat saja dari jauh. Ramai sekali sorak-sorai mereka bagi Guntur bersahutan. Raden Narasoma telah merasa kepayahan karena musuhnya terlalu banyak. Ia teringat bahwa mempunyai Aji Chandra Birawa, pemberian mertuanya, Begawan Bagaspati. Dibacanya mantra Aji itu, maka keluarlah dua raksasa. Banyak sekali raja yang mati, sedang yang masih hidup ikut lari ketakutan melihat banyaknya raksasa. Para raja telah habis, tidak tersisa satupun. Aji Canda Birawa pun telah ditarik kembali. Basusena yang melihat Narasoma telah selesai segera menghampiri dan memeluknya. "Aku tidak menyangka, Dinda. Syukurlah kamu selamat. Tidak kusangka kamu sangat sakti. Aku sangat senang karena tidak jatuh kepada orang lain. Sekarang ayo kita ke istana." Narasoma menyetujui. Tiba-tiba Patih Mandrasena datang memeluk kaki Narasoma sambil menangis. Narasoma berkata, "Diamlah paman. Ada apa paman bersedih?" Ki Patih menjawab, "Hamba ingin mengabari Angger bahwa Ayahanda Raden telah wafat. Demikian juga Ibunda Raden. Karenanya hamba mencari paduka. Pulanglah kembali ke Mandaraka dan menjadi raja menggantikan Ayahanda Raden." Mata Raden Narasoma tergenang air mata mendengarnya. Basusena bertanya, "Dinda, sudah menjadi takdir kematian paman. Selisih 2 tahun dengan ayahanda." Narasoma berkata pelan, "Bapak, pulanglah dulu. Aku akan menyusul kelak. Aku akan menemui Kanda Basudewa dulu."
Jika sudah bertemu, aku akan segera kembali. Jagalah kerajaan baik-baik, dan jangan ada peraturan dan punggawa mantri yang berubah. Mandrasena mengaturkan sembah, lalu memohon diri. Raden Narasoma berangkat menuju istana, diiring oleh orang-orang Mandura. Prabu Basudewa duduk di hadapan oleh para mantri. Sang Prabu menunggu-nunggu kedatangan Narasoma, Basusena, dan Arya Prabu. Tidak lama kemudian, mereka datang. Raja turun, lalu duduk di teratak agung. Ketika adiknya mengaturkan sembah, Narasoma mengaturkan sembah. Raja memeluknya. Dengan manis, Raja berkata, "Selamat datang di Mandura. Tidak menyangka aku bertemu denganmu." Narasoma menjawab, "Terima kasih Paduka atas semua anugerah yang jatuh kepada hamba. Semoga akan menjadi kemuliaan." Raja berkata lagi, "Syukurlah Dinda yang bisa lolos dalam sayembara memanah burung hingga mati. Sekarang terimalah Dewi Kunti, karena semua itu telah menjadi janjiku." Narasoma menjawab, "Adik Paduka akan hamba bawa pulang. Hari ini juga, karena kerajaan Mandura telah kosong. Ayahanda dan ibu telah wafat. Hamba sangat khawatir. Nanti kalau sudah tertata, hamba akan kembali mengabari Paduka." Raja menyetujuinya. Dewi Kunti dipanggil oleh kakaknya. Tidak lama kemudian telah menghadap. Basudewa berkata, "Kunti, ikutlah ke Mandaraka. Narasoma adalah jodohmu. Dialah yang berhasil memanah burung kitiran putih dan mengalahkan para raja 1000. Dewi Kunti menjawab, "Daulat Kanda Prabu, hamba tidak akan menolak." Basudewa lalu berpesan kepada Narasoma, "Dinda, aku titip Kunti padamu. Ajarilah dia dengan baik." Narasoma menjawab, "Daulat Paduka, hamba akan menjunjung tinggi titah Paduka." Narasoma mengundurkan diri, diikuti oleh Dewi Kunti. Raja pun kembali ke istana.